Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bu Sri Rezeki. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu mengenai pangkat dan akar pangkat. Tetap semangat bukan? Ya, tetap semangat, jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan, selalu kita biasakan ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar pangkat dengan akar pangkat. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran daring, siswa dapat memahami akar pangkat dan sifat pada bentuk pangkat. Yang kedua, siswa dapat terampil dalam menyelesaikan bentuk akar pangkat dan sifat-sifat pada bentuk akar pangkat serta bentuk baku. Dan ini bentuk baku sudah kita pelajari pada baiklah untuk bilangan kuadrat. Pelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan pangkat 2 yang merupakan hasil kali dari bilangan yang sama. Masih ingat? Apa artinya 1 kuadrat? 1 kuadrat artinya adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, paling tidak kalian harus memahami. Ini kita mengingatkan kembali ya. Ingat 9 kuadrat apa artinya? Bukan 9 kalikan 2 tetapi 9 dikalikan 9. Berapa? Sama dengan 81. 6 kuadrat artinya adalah 6 dikalikan 6 sama dengan 36. Masih ingat? Nah, sekarang contohnya di sini untuk bilangan yang lebih besar lagi. 11 kuadrat, apa artinya? 11 dikalikan 11. 121. Apa artinya kalau kita lihat di sini 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 artinya adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali sama dengan berapa? Minggu yang lalu ya, 8. Jadi A kuadrat itu artinya adalah A dikalikan A sama dengan A kuadrat. Paling tidak kalian harus paham mengenai ini. Syarat untuk menuju ke akar pangkat. Bentuk akar kuadrat. Contoh di sini adalah Aira mempunyai selembar kain yang berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm persegi untuk membuat taplak meja. Di sini visualnya ada ya. Contohnya di sebelah kanannya itu. Untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Untuk membantu Aira, kita harus mengetahui panjang sisinya. Nah, panjang sisinya berapa? Kita harus mencari kelilingnya dahulu ya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah tentu saja luas dari persegi tersebut adalah A. Berarti A dikalikan A sama dengan A kuadrat sama dengan 14.400. Berapakah A? Nah, A adalah akar dari 14.400. Akar kuadrat dari 14.400 berapa? Nah, A adalah 120 karena 120 dikalikan 120 sama dengan 14.400 atau 120 kuadrat sama dengan 14.400. Dengan demikian, Aira menyediakan renda dengan panjang berapa? Kalau sisinya 120, sisinya kan ada 4 ya. Dengan panjang sisi yang sama berarti 4 dikalikan 120 sama dengan 480. Jadi panjang minimal renda yang diperlukan adalah 480 cm atau 4,8 meter.
Mengapa? Karena 100 cm sama dengan 1 meter. Baiklah. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Caranya adalah akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 dilambangkan dengan tanda akar. Masih ingat? Baiklah, kita lanjutkan. Contoh di sini adalah 8 kuadrat sama dengan 8 dikalikan 8 sama dengan 64. Maka 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64 ya. Akar kuadrat jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Saya ulangi lagi. Akar kuadrat jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Jadi bukan negatif ya. Mendapatkan akar pangkat dari akar pangkat N dari suatu bilangan. Misal, volume suatu kubus adalah 64 cm3. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Kalian masih ingat? Mencari volume kubus adalah K kalikan K dikalikan K. Karena sisinya di sini adalah K. Maka volume kubus bagaimana anak-anak? Volume sama dengan K kali K kali K atau bisa dituliskan K pangkat 3. 64 sama dengan K pangkat 3. Maka K adalah akar pangkat 3 dari 64. Artinya apa? A dikalikan A dikalikan A sebanyak 3 kali sama dengan 64. Berarti berapa? Masih ingat kalian bahwa 4 dikalikan 4 dikalikan 4 sama dengan 4 pangkat 3 atau sama dengan 64. Dengan demikian, akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm. Perhatikan dan selesaikan. 2 pangkat 3 artinya adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Hasilnya adalah 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Negatif 2 pangkat 5 artinya negatif 2 dikalikan negatif 2 sebanyak 5 kali sama dengan negatif 32. Maka akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah negatif 2. Di sini 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Bisakah kalian melanjutkan? Nah, nanti kalian lanjutkan, isikan ya. Setelah diisikan, bisa kalian foto dikirimkan ke Bu Sri. 3 kalikan 3 hasilnya 9. Maka akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Bagaimanakah kalau akar pangkat 4 dari 81? Hasilnya adalah 3. Artinya apa anak-anak? Bisa kalian isikan ya. Bagaimana selanjutnya? Kesimpulan. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A adalah B. Jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Ya, sudah. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika B dipangkatkan N hasilnya sama dengan A. Kesimpulannya. Sudah paham anak-anak? Ya, sudah? Tidak bingung? Ya. Baiklah, tadi contohnya di negatif 2, negatif 32
2. Akar pangkat 5 dari negatif 32 ya. Perhatikan sekarang bentuk akar. Akar 8 artinya adalah sama akar pangkat 4 kalikan 2. 8 itu kan 4 kali 2 ya. Sudah? Akar 4 berapa anak-anak? 2. Maka kalau disederhanakan akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Contoh lagi. Akar 45. 45 adalah 9 kali 5. Ya, 45 adalah 9 kalikan 5. Sama halnya dengan akar 9 dikalikan akar 5. Akar 9 berapa? 3. Berarti akar 45 kalau disederhanakan adalah 3 akar 5. Oke, sudah paham ya? Sekarang kalau yang kurang dari 1, akar 0,25 sama halnya akar 25 per 100. Ya, setelah koma ada 2 angka, berarti per 100. Sama dengan akar 25 dibagi akar 100. Akar 25 berapa? 5. Akar 100, 10. Berarti akar 0,25 sama dengan 0,5. Nah, selesaikan ya. Akar 108 bentuk sederhananya, penyederhanaannya bagaimana? 108, ingat berapa kali berapa? Iya. Akar 200, berapa bentuk sederhananya? Ya, sama dengan 100 dikalikan 2. Ya, akar 100 berapa? Nanti hasilnya kalian tulis di sebelah kanan tabel itu ya. Tabel sebelah kanan. 27 berapa kali berapa? 9 dikalikan 3. Akar 12 berapa? 4 kalikan 3. Dan selanjutnya kalian isi ya. Sekarang perhatikan pada bentuk akar ini. Akar 12 ditambah akar 27. Bagaimanakah bentuk penyederhanaannya? Akar 12 adalah 4 kalikan 3. Akar 27, 9 kalikan 3. Maka akar 4 dikalikan akar 3. Ditambah akar 9 dikalikan akar 3. Akar 4 berapa anak-anak? 2. Bentuk sederhananya akar 12 adalah 2 akar 3. Akar 9, 3. Berarti bentuk sederhana dari 27 adalah 3 akar 3. 2 tambah 3, 5. Berarti kita bisa menuliskan 5 akar 3. Bisa dijumlahkan karena akarnya sama. Jika akarnya tidak sama, kita tidak bisa menyederhanakan, kita tidak bisa menjumlahkan. Ingat, pada kesimpulan yang sebelah ini adalah B akar A ditambah C akar A, jadi sama ya, A sama-sama akar A. Bisa dijumlahkan menjadi B ditambahkan C akar A. Ya, itu kesimpulan kita sudah ada dapat 2 ya. Akar 192 dikurangi akar 48. 192 adalah 64 kalikan 3 dikurangi akar 48 itu 16 kalikan 3. Akar 64, 8. Berarti menjadi 8 akar 3. Akar 16 sama dengan 4, berarti menjadi 4 akar 3. 8 kurangi 4 sama dengan 4, berarti tetap menjadi 4 akar 3. Kesimpulan kita, B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C dikalikan akar A. Nanti coba kalian selesaikan bentuk
dari akar 20 tadi ya. Menyederhanakan perkalian dan bentuk akar. Akar 200 sama dengan bentuk sederhananya adalah 100 kalikan 2. Akar 110 berarti menjadi 10 akar 2. Akar 0,0000081 kamu lihat sama dengan 81 per. Setelah koma ada berapa angka anak? Ada 6 berarti per berapa? Per 1 juta ya. Akar 81 9. Akar 1 juta 1000 berarti sama dengan 0,009. Setelah koma ada 3 angka karena per 1000. Demikian selanjutnya bagaimana dengan akar 1 juta per 100? Kalian bisa menyelesaikan seperti yang di atas tadi. Nah, coba kalian selesaikan akar 12 ditambah akar 27 dikurangi akar 32. Caranya sama dengan yang di atas tadi untuk menyelesaikan. Oke? Selesaikan ya, supaya kalian paham. Akar AB sama dengan akar A kalikan B. Artinya akar A kalikan akar B. Kita selesaikan bareng-bareng saja. Oke. Akar 12 4 kalikan 3 ya. Akar 27 berapa? Oke ya. Notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikalikan 10 pangkat N dengan A kurang dari 10 dan lebih dari 1. Dan N adalah bilangan bulat. Misalkan notasi ilmiah untuk 2300 adalah 2300. Kita jadikan dalam A, kita buat A kurang dari 10 dan lebih dari 1. Berarti menjadi 2,3. 2,3 sama halnya jika harus sama dengan 2300 maka harus kita kalikan dengan 1000. Ya, 2,3 nilai A lebih dari 1 kurang dari 10. N adalah bilangan bulat. Saya memberikan contoh di sini 144 juta. Nah, bilangannya kita buat supaya di antara A-nya kurang dari 10 lebih dari 1. Berarti menjadi kalau kita buat 144 lebih dari 10 ya. 14,4 lebih dari 10. Maka kita buat menjadi 1,44. Setelah itu kita hitung yang asalnya 144 juta menjadi 1,44. Berarti kita kalikan berapa? Kita hitung komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dikalikan 100 juta. Sama dengan berapa? 1,44 dikalikan 10 pangkat 8. Nah, contoh yang kurang dari 1. 0,00000000144. Nah, itu kan kurang dari 1. Supaya di antara 1 dan 10 kita jadikan 1,44. Komanya maju ya. Oh, komanya mundur. Mundur berapa? Mundur sebanyak 8. Berarti 1,44 per 100 juta. Sama dengan 1,44 dibagi 10 pangkat 8. Pangkat positif di bawah ya, Bar. Kalau dijadikan bentuk baku berarti menjadi 1,44
dikalikan 10 pangkat negatif 8 menjadi pangkat negatif. Kalau 1,44 per 10 pangkat 8 itu pangkat positif. Nah, selanjutnya menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Kebalikannya ya anak-anak. Nyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa. 2,16 kalikan 10 pangkat 5. Nah, penyelesaiannya adalah bagaimana? Berarti menjadi 2,16 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan 2,16 dikalikan 100.000. Kalikan 100.000. Berarti berapa? 216.000. 0,16 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Di sini soalnya ya. Sama dengan 0,16 kalikan 0,001. Ya. Berarti sama dengan 0,00016 atau 0,0016. Baiklah. Nah, untuk melihat kalian memahami atau belum, silakan kalian kerjakan soal A sampai D ini nyatakan dalam bentuk ilmiah. Jadi anak-anak untuk mengecek apakah kalian sudah paham, latihan soal yang ada pada materi Busri ini kalian kerjakan. Caranya bagaimana? Kalau kalian belum paham, kamu simak lagi, kamu resum mana yang penting kamu tuliskan resum, tulis hal-hal yang penting dan kamu kerjakan latihan soal. Atau kamu bisa melihat di buku paket ya. Bisa melihat di buku paket atau tanyakan ke Japri ke nomor Busri Rezeki. Terima kasih. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.